kepada guru mursyid. Ibu, bapak, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jalla. Bulan Zulhijjah dari sisi makna, dari sisi historisnya, ataupun manqobahnya di bulan ini, jika kita perhatikan semuanya itu memiliki munasabah. Ada korelasi, ada keterkaitan, ada hubungan. Dari sisi makna, historis di bulan Zulhijjahnya juga manqobah di bulan Zulqa'dah ini. Zulqa'dah secara bahasa, latar belakang penamaan disebut dikatakan dengan Zulqa'dah li'annal araba qa'adu 'anil qitali. Karena orang-orang Arab pada masa itu bulan Zulqa'dah ini adalah bulan pertama, bulan haram. Dari 4 Ashhurul Hurum, bulan Zulqa'dah adalah bulan yang pertama. Selain bulan haji, bulan Zulqa'dah juga bulan haram. Maka karena diharamkannya berperang di bulan Dzulqa'dah ini, orang-orang Arab qa'adu 'anil qitali, mereka tidak keluar rumah, duduk-duduk di rumah saja. Maka di atas dasar itulah dinamakan bulan ini Dzulqa'dah, bulan yang memiliki kedudukan, atau karena orang-orang pada masa Arab hanya duduk-duduk di rumah saja, tidak keluar berperang. Dari sisi historisnya, sejarah, ya, di antara sejarah bulan Dzulqa'dah, para ulama mufassirin, ahli tafsir pada umumnya menafsirkan firman Allah surah Al-A'raf ayat 142, yaitu Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wa'adna Musa salatsina lailah wa atmamnaha bi'ashrin fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Di ayat yang lain, Allah ketika mengisahkan sejarah Nabi Musa ini, Allah tidak merinci sebagaimana Allah mengisahkannya di ayat ini. Di ayat ini Allah merinci, Allah mengatakan, menyampaikan, mengisbarkan kepada kita semua tentang sejarahnya Nabi Musa, wa wa'adna Musa salatsina lailah. Dan kami janjikan kepada Nabi Musa, kami perintahkan kepada Nabi Musa untuk apa? Untuk berdiam di Gunung Sinai. Berapa lama? Salasina lailah, 30 hari, 30 malam. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami sempurnakan dengan 10 malam. Fatamma miqatu rabbih arba'ina lailah. Maka sempurnalah menjadi 40 malam. Pertanyaannya tentu, mengapa Allah mesti menyampaikan bilangan 40 itu dibagi 30 ditambah 10? Mengapa tidak dikatakan langsung sebagai 40 malam? Inilah karena 30 hari, 30 malam atau 30 hari 30 malam yang disebutkan pertama itu berbeda bulan dengan 10 hari yang disebutkan terakhir. 30 malam yang pertama itu dikatakan, para ulama fasir menyebutkan 30 malam yang pertama itu terjadi pada bulan Dzulqa'dah. Nah, wa wa'adna Musa salasina lailah, 30 malam. Itu di bulan Dzulqa'dah. Wa atmamnaha bi ashrin, dan kami sempurnakan dengan 10 malam, itulah 10 hari pertama bulan Zulhijjah. Setelah 40 hari 40 malam berdiam di Tursina, tentu bukan sekadar diam ya, tentu khalwat, tentu uzlah, tentu hijrah, meninggalkan kaumnya selama 40 malam itu. Mana-mana huruf yang ada di bulan Dzulqa'dah di pada syuhur itu, Nabi Musa menajamkan zauknya selama 40 malam itu, menajamkan rasanya.
Nabi Musa wukuf di sana di Tursina selama 40 hari 40 malam dan lain sebagainya. Setelah 40 hari 40 malam itu yang dalam riwayat Nabi Musa tidak makan dan tidak minum. Jadi riyadhah 40 hari 40 malam itu. Tidak makan dan tidak minum, setelah itu mendapatkan Taurat. Turunlah Taurat. Ini dari sisi historis, sejarah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dari sisi latar belakang penamaan, orang-orang Arab hanya duduk-duduk di rumah saja, tidak keluar rumah di bulan ini. Nabi Musa dulu duduk selama 40 hari 40 malam, 30 harinya terjadi di bulan Dzulqa'dah. Dalam Manqobah, bukan suatu yang kebetulan, dikatakan Syekh Abdul Qadir berziarah ke makam Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam selama 40 hari 40 malam. Selama 40 hari 40 malam lamanya. Tentu 30 harinya terjadi di bulan Dzulqa'dah ini. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Inilah Dzulqa'dah mengajarkan kepada kita semua untuk kita dalam istilah sederhana menjadi dukun. Menjadi dukun dalam arti orang-orang yang senang duduk tekun. Duduk bukan sekedar duduk mengisi kekosongan, tetapi duduk melaksanakan amalia. Bagaimana bimbingan guru mursyid kepada kita semua mengajarkan kita akan hal itu. Munasabah sesuai dengan nama bulan ini, sesuai dengan sejarah yang terjadi di bulan ini, sesuai dengan manqobah yang dibacakan di bulan ini. Sisi ilmiahnya, kita diajarkan untuk menjadi orang-orang yang senang duduk riyadhah di bulan ini. Amaliyahnya tentu kita laksanakan setiap bulan. Tetapi di bulan ini itu lebih ditekankan lagi, kita diingatkan kembali bahwa kita belajar zikir itu mesti senang duduk. Coba kalau kita melaksanakan amaliyah, ya amaliyah malam saja, tentu kalau tidak betah duduk, tidak akan kuat. Kemudian paginya ada amaliyah isyraq dan lain sebagainya. Itulah perumpamaan daripada kita duduk tekun. Apalagi kalau kita melaksanakan amaliyah dari maghrib dan isya dan seterusnya. Inilah semua untuk kita sebagaimana Nabi Musa setelah 40 hari 40 malam mendapatkan Taurat. Kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani setelah 40 hari bermukim di makam Rasulullah, diulurkan tangan Rasulullah yang mulia kepadanya. Inilah gambaran kepada kita semua bahwa hasil daripada duduk tekun itu, duduk tekun yang kita lakukan pasti mendatangkan manfaat, pasti memberikan sesuatu kepada kita semua. Tentu tidak mesti sama wahbah pemberian Allah hasil duduk tekun kepada masing-masing murid. Bapak, Ibu, ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah. Inilah maka bilangan 40 hari itu, ya, mengambil bilangan 40. Itu para ulama, para sufi biasanya mengatakan menjadikan bilangan 40 itu menjadi menjadi bilangan minimal dalam kita membiasakan diri melakukan suatu riyadhah. Nah, karena apa? Karena dikatakan al-adah idza rasakhat nasakhot. Suatu kebiasaan amalan yang dibiasakan, ya. Jadi di antara tujuan kita dididik menjadi dukun, duduk tekun, ya. Asal jangan buka pelang aja jadi rumah ini nanti jadi dukun betulan. Bukan. Yang dimaksud adalah duduk tekun. Adalah untuk membiasakan kita, untuk amalan itu menjadi kebiasaan. Nah, kalau dulu kan kita sebelum talqin zikir itu semau kita, ya,
suka-suka kita. Kalau sedang mood ya kita zikir. Kalau sedang tidak enak perasaan ya kita tinggalkan. Sedangkan setelah kita ditalkin, la tatruki dzikra li adami hudurik. Ya, dalam kondisi apapun itu jangan tinggalkan zikir. Bilangan minimal sekalipun 165 jangan ditinggalkan yang minimal itu. Kenapa? Supaya menjadi kebiasaan. Karena kalau sudah menjadi kebiasaan, dikatakan oleh Imam Al-Haddad tadi, idza rosakhat, kebiasaan itu kalau sudah melekat ya 40 hari kan. Untuk melekatnya suatu kebiasaan itu kata para ulama sufi supaya suatu amalan itu melekat menjadi kebiasaan, riyadhahnya adalah 40 hari. Dibiasakan itu. Insya Allah setelah 41 ke sana, setelah hari setelahnya, tidak, yang tadinya berat akan menjadi ringan. Yang tadinya sulit akan menjadi mudah. Maksudnya membiasakan melaksanakan amaliyah itu. Kebiasaan apabila sudah rosakhat, sudah melekat, nasakhot, maka akan menghapus kebiasaan yang sebelumnya. Itu kalau dulu kita setelah maghrib kan, senangnya barangkali memiliki kebiasaan masing-masing ya. Tapi setelah ketemu guru mursyid, insya Allah husnudzon kepada semua ikhwan yang sudah membiasakan amaliyah maghrib isya, pasti tidak ada kegiatan yang lain setelah maghrib itu. Kecuali melaksanakan amaliyah guru mursyid. Dan juga waktu-waktu yang lain. Pasti kebiasaan lama dihapus dengan kebiasaan yang baru. Inilah kita khususnya bagi para ikhwan dan akhwat yang baru bergabung dengan amaliyah TKN ini untuk membiasakan diri, maka riyadhahlah, ambillah tabarukan bulan ini, menjadilah dukun. Biasakan kerjakan amaliyah itu, duduk secara tekun paling tidak 40 hari 40 malam. Bapak Ibu ikhwan dan akhwat yang dimuliakan Allah, pentingnya membiasakan itu, dijadikan amalan itu menjadi kebiasaan itu karena al-aurad la tanfa'u illa ma'ad dawam. Wirid apapun itu ya. Wirid itu umum, bisa berupa bacaan, bisa berupa riyadhah, bisa berupa sholat, puasa ya. Khususnya yang dari guru mursyid ya, kita pekerjaan yang sudah diberikan oleh Abah kepada kita semua, wirid-wirid itu, sholat-sholat sunnahnya, tanbihnya, kemudian zikirnya, manakibnya, la tanfa'u illa ma'ad dawam, tidak akan mendatangkan manfaat. Manfaat itu umum, bisa manfaat dunia, bisa manfaat akhirat, bisa manfaat hissiyah, bisa manfaat ruhaniyah. Illa ma'ad dawam, kecuali kalau dikerjakan dengan dawam, continue, istiqomah. Kalau kita baru melaksanakan sehari, 2 hari, seminggu, 2 minggu, janganlah kita isti'jal, cepat-cepat ingin mendapatkan buah. Karena tadi, paling tidak kata para ulama, kerjakan dulu selama 40 hari, 40 malam. Baru carilah buahnya. Rasakanlah tadi. Untuk menajamkan rasa, baru engkau akan mendapatkan rasanya. Inilah untuk mendapatkan manfaat dari suatu wirid itu, mesti dikerjakan dengan dawam. Paling tidak tadi, kerjakanlah 40 hari, 40 malam. Wala tu'asiru illa ma'al hudur. Nah, tapi ada istilah manfaat, ada istilah athar ya. Di salah satu bulan itu juga di Fadlul Syuhur dijelaskan mengenai athar, bekas daripada zikir. Al-Imam Al-Haddad, ini perkataan yang saya ambil dari Imam Al-Haddad, itu ada mengistilahkan dua istilah itu. Membedakan antara manfaat wirid dengan athar wirid. Kalau manfaat itu tadi, semua orang yang mengerjakan wirid, barangkali dapat manfaatnya. Tadi manfaat dunia, manfaat akhirat. Manfaat dunia, wiridan mengenai untuk urusan rezeki, dimudahkan rezekinya. Manfaat akhirat tentu mendapatkan thawab, mendapatkan pahala dari wirid yang dikerjakan. Tapi ada istilah athar. Athar itu apa? Bekas wirid yang diamalkan, zikir yang dikerjakan tidak hanya mendatangkan manfaat, tapi ada bekasnya. Seperti kalam pengersabah
anom yang sering disampaikan kepada kita semua oleh Bangsa Bahaus, zikir itu supaya sing aya deuleun batur. Nah, supaya terlihat bekasnya oleh orang yang tadinya pemarah menjadi pemurah gitu. Yang tadinya pelit, susah mengeluarkan uang, berat sekali, kertas yang hanya beberapa itu beratnya itu terasa begitu berat. Dengan mengamalkan zikir ini menjadi ringan kita mengeluarkan, memberikan sesuatu. Yang tadinya kurang ilmu menjadi bertambah ilmunya, yang tadinya kurang amalnya bertambah amalnya, yang tadinya kurang ikhlasnya menjadi ikhlas dalam beramalnya, yang tadinya kurang rasanya tidak ada rasanya berzikir itu setelah uh, kemudian menjadi diberikan rasa. Bagaimana supaya ada asarnya itu? Tidak cukup dengan dawam, tetapi illa ma'al hudur, adanya asar bekas pengamalan wirid itu harus disertai selain istiqomah tadi paling tidak 40 hari 40 malam riadohnya, kemudian disertai juga dengan hudurul qalbi ma'allah, mengerjakan wirid itu mesti dalam keadaan hati yang ingat kepada Allah. Inilah zikir khafinya, jangan sampai putus. Nah, inilah kita di bulan Dzulqa'dah ini sekali lagi dididik secara ilmiahnya di bulan Dzulqa'dah, secara amaliyahnya di setiap bulan kita dididik oleh guru mursyid untuk menjadi dukun-dukun, untuk jadi orang-orang yang ahli duduk tekun, melaksanakan amaliyah, riyadhah, melaksanakan uzlah, fil jalwat, melaksanakan hijrah, dan lain sebagainya, makna-makna yang di bulan Dzulqa'dah ini itu dijadikan kebiasaan, karena dengan kebiasaan itu kita akan mendapatkan manfaat dari wirid yang kita amalkan. Dan jangan sekedar jadi kebiasaan, kerjakan semua amalah itu dalam keadaan hudurul qalbi ma'allah, hati yang senantiasa berzikir kepada Allah, supaya terlihat perubahan di dalam diri kita, sifat-sifat buruk di dalam diri kita menjadi sifat-sifat mulia. Inilah tabarukan kita pada bulan Dzulqa'dah ini, dari sisi namanya, dari sisi historis sejarah yang terjadi di bulan Dzulqa'dah ini, juga dari sisi manqobah yang dibacakan di bulan Dzulqa'dah ini. Semoga kita semua senantiasa mendapatkan keberkahan, dimudahkan kita untuk senantiasa istiqomah melaksanakan amaliyah dari guru mursyid. Terima kasih kepada ikhwan dan akhwat para petugas, para wakil talkin, kepada Bunda Haya, siapa saja yang menjadi wasilah kita bisa khidmat pada pagi hari ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.